Saya pengen berdoa buat saudara sebentar. Pengen sih, banget. Berharap kita bisa impartasikan sesuatu buat saudara. Saya berharap bisa berdoa buat saudara. Tapi apa yang bakal saya sampaikan ini mungkin akan mengganggu urat-urat agama saudara ini. Jadi ini bakal putus urat-urat agama saudara ini sekali. Saya lagi berpikir keras apakah saya akan membahasnya pada kita sekalian. Saya bahas aja lah, karena nggak ada waktu lain yang lebih bagus daripada sekarang untuk membahas hal ini. Jadi kita akan membaca dari Lukas pasalnya yang ke-16. Lukas pasalnya yang ke-16. Jangan lupa kita sudah membahas tadi. Saya tadi membiarkan bahwa biar Pastor Sam sampai Ibu Ina yang menjelaskan warisan pada saudara. Saya pikir mereka menjelaskan warisan yang sangat baik buat kita sekalian. Jadi saya akan meneruskan isu tata kelola. Tapi ini sekarang tata kelola di dunia gelap. Tuh sudah mulai kaget. Di Bang Jo mau apa ini? Tapi karena ini dia muncul di Alkitab ini ayat. Dan seingat saya sudah berkhotbah, udah hampir 40 tahun saya berkhotbah. Jarang banget saya berkhotbah dari ayat ini. Kalau tuh saya kutip hanya partial of the true story. Ya. Tapi ini adalah kisah tentang bendahara yang tidak jujur. Oke, jadi yuk, mari kita dive in ke Alkitab kita. Jadi kalau nanti setelah ini sudah kemudian tidak menyukai saya lagi, saya sudah bersedia menyiapkan diri saya untuk teraniaya beberapa waktu. Tapi sudah tidak bisa menolong kan. I love you guys. Jadi apa boleh buat. Kita akan membaca di Injil Lukas pasalnya yang ke-16. Jadi ini mungkin adalah khotbah yang saudara bakal dengar dari saya yang berhubungan dengan ini mungkin baru kali ini ya. Dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-16. Kita akan baca ayatnya yang pertama mulai sampai ayatnya yang ke-9 saja. Tapi kita akan terus baca sampai saudara kemudian dapat memahami pemahaman ini. Mungkin sampai ayatnya yang ke-13 barangkali ya. Sudah boleh baca sampai ayatnya yang ke-14. Dan kemudian saudara bakal menemukan hal yang unik dari cerita ini. This is menurut saya ini radical story sih ya. Saudara tidak pernah dapatkan Yesus mengajar seperti ini. Jadi kita baca ini. Dan Yesus berkata kepada, jadi pengajaran ini buat siapa? Ini bukan buat orang luar. So this is internal. Ini khusus murid-muridnya. Jadi bukan muridnya, gak usah dengar. This is not for you. Buat orang Farisi, not for them as well. Ini khusus buat siapa? Murid-muridnya. Jadi ini khusus buat murid-muridnya. Artinya kenapa harus murid-muridnya? Supaya biar ditempeleng, dihajar dengan perkataan keras, mereka akan pergi gitu aja. Kan murid. Tapi itu kita tahu perkataan yang keras dari murid-muridnya pun, dari Yesus pun telah membuat murid-muridnya meninggalkan dia. Tapi kita bacalah. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu.
Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang yang lain, sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Oke, siapa yang begitu baca ini langsung tersandung imannya. Moralitas saudara langsung terkoyak-koyak. Oh ya, saudara yang mau hidup jujur, saudara mau hidup benar, tiba-tiba baca ini, gila loh. Apaan nih? Ya kan? Saya pun sebenarnya mengalami hal yang sama. Dan sejujurnya saya nggak terlalu ingin memusatkan perhatian di sini sekian lama. Sampai saya harus sampai ke situ setelah masuk kepada yang namanya tata kelola. Sekarang, are you ready now? Udah siap ini? Pasang seatbelt. Saya sudah bilang, you will not like me probably after this. Tapi ya, pasang seatbelt saudara, karena ini penting buat saudara ketahui. Kita baca dulu cerita ini dengan baik untuk mengetahui. Yang pertama ini adalah cerita. Bilang dulu cerita. It's a story to back up the truth. The story itself is not the truth. Halo? Oke? Okay? Sudah paham maksudnya? Jadi this is a story to back up the truth. Jadi this is not about the truth. It is a story to back up the truth. The truth adalah ini, bahwa yang pertama adalah bahwa Tuhan telah memanggil kita menjadi penata layannya, menjadi manajernya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bendahara. Kata yang dipakai untuk bendahara ini adalah oikonomos, asli oikonomos. Halo yang belajar ilmu ekonomi, apa artinya oikonomos? Ekonomi. Apa artinya ekonomi? Hello yang sekolah ekonomi, kamu Stella, sekali sekolah ekonomi. Apa itu ekonomi? Ampun! Masa pendeta ngajarin orang yang sekolah ekonomi tentang apa itu ekonomi? Bahasa Yunaninya memang oikonomos. Oikonomos artinya a person, seorang yang mengelola rumah tangganya, seorang yang mengelola household. Bilang dulu mengelola. Nah, kitab sekarang memberitahukan kepada kita, Yesus bilang kepada murid-muridnya, kamu semua adalah bendahara. Bahasanya adalah kamu semua adalah pengelola. Berarti benar kan? Kisah ini adalah kisah pengelolaan. Ini kisah tata kelola. Mungkin saya sudah berkata ini, untuk apa ini gak penting buat saya. Dengarkan saya baik. Seumur hidupmu kamu akan mengelola. Kalau tidak belajar dari sekarang. Tapi saya belum kawin. Belajar dari sekarang supaya gak bego pas kawin. Terus gak main judi, gak sembarangan, gak buang uang. You manage your money well. You manage your money well. Sudah kemudian cuma sekedar habiskan uang, hamburin uang. Enggak. So manage dengan baik. Okay. This is about managing. Saya sudah katakan kepada saudara, management attracts blessing. Nah,
Jadi di ceritanya itu sudah stop. Kita ini adalah semua adalah apa? Benar. Sekarang Yesus menceritakan bahwa ada prinsip penting di dalam tata kelola, bahwa di dunia ini ada sebuah sistem yang saudara tidak bisa langgar. Bahwa dunia punya sistem sendiri, kerajaan Allah punya sistem sendiri. Bahwa kita sedang ada pada dua sistem kehidupan. Bilang dulu, hidup di dua sistem. Hidup di dua sistem. Saudara setuju apa tidak? Saudara hidup di dua sistem. Saudara hidup dalam sistem pemerintahan Allah, tapi saudara hidup juga dalam sistem dunia. Halo? Halo? Udah setuju? Saudara hidup di situ. Saya juga hidup di situ. Sekalipun saya hamba Tuhan, sekalipun saya melayani, tapi saya juga hidup di sistem dunia. Mengapa? Karena saya berhubungan langsung dengan yang namanya uang. Bilang dulu, uang. Mamon. Itu juga sistem. Saya berhubungan dengan mamon. Sudah pikir saya terbang-terbang kemana-mana, saya bayar pakai ciuman padahal. Enggak. Saya baru berkata, love. Mereka setuju saya bayar pakai itu? Enggak. Bayarnya pakai doi. Dan di sistemnya Tuhan tidak ada uang. Sebab Tuhan tidak punya uang. Sudah lihat saya? Yes. Baca Alkitab, tidak pernah ada ayat yang berkata milikulah semua uang di dunia ini. Enggak. Yang dia bilang milikulah emas, perak, permata. Itu milik Tuhan. Tanah milik Tuhan. Uang tidak. Sebab uang bukan produk kerajaan Allah. Uang produk kerajaan dunia ini. Sudah lihat saya lagi. Nah, tapi karena kita bakal bersentuhan dengan hal tersebut, saya sebut di depan supaya sudah mengerti alur ceritanya. Jadi masalah muncul ketika bendahara ini punya masalah karakter. Dan mari saya beritahu pada saudara, semua dalam bentuk penyalahgunaan tata kelola kerajaan adalah masalah karakter. Kalau saudara tidak mengelola apa yang Tuhan berikan kepadamu, maaf, besar kecil, kamu penjahat. Oh, enggak ya? Oh yes. Masih ingat orang yang terima 1 talenta? Dia terima 1 talenta? Dia bilang, Tuhan jahat, makanya saya simpan. Saya tidak pergi apa-apa. Kalau menurut dunia itu betul, dia nggak jalankan, ya nggak apa-apa. Tuhannya jahat katanya, lebih bagus. Itu moralis, itu dunia. Tuhan nggak suka ya kayak begitu. Kamu tidak kelola, kamu bersalah. Makanya Tuhan bilang dia adalah hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu tidak melakukan tata kelola, kamu mau rohani, doa tiap malam, bikin apa aja, tidak lakukan tata kelola, penjahat. Tuh, sudah lihat saya? Hah? Gak enak kan dituduh penjahat? Iya, orang baik-baik, tidak lakukan tata kelola, penjahat. Oh, pendeta yang khotbahnya bagus, tidak lakukan tata kelola, penjahat. Karena itu masalah. Nah, bendahara yang tidak jujur ini, dia memang gak jujur. Berarti dia punya flaws pada karakternya. Dulu flaws karakter. Flaws karakter terbanyak memang sudah bukan masalah karakter itu sendiri, tapi sudah merupakan kesalahan tata kelola. Saya sudah selalu bilang, soal hidup serupa Kristus itu tanggung jawab pribadimu. Soal kamu hidup kudus itu tanggung jawab pribadimu. Soal kamu punya moral yang lurus itu tanggung jawab pribadimu. Tuhan sudah tebus kamu, dia pindahkan kamu dari kejahatan. Kamu jangan jalan di jalan itu lagi. Kalau kamu salah, that's your problem. Makanya di dalam tata kelola Tuhan tidak bilang begini, udahlah, kalau kamu nggak bisa tata kelola, ya udah nggak usah ke dunia. Enggak, Tuhan nggak begitu. Dia bilang gini, kamu kelihatannya nggak siap, kamu kelihatannya kayak orang lagi ketakutan, jangan gua utus. Enggak, you like it or you don't like it, sudah tetap diutus di dunia yang jahat ini, seperti domba di tengah-tengah serigala. Suka apa enggak? Nggak suka. Tapi tetap makan itu, tetap telan kalau perlu, nikmati senikmat-nikmatnya, karena you will be set there. Tidak ada orang bilang, enggak, gue jangan, karena gue anak baik, gue bakal diutus di tengah-tengah malaikat. Tidak perlu, malaikat tidak perlu saudara jadi misioner di situ, kan?
Tidak perlu. Oke, saya di sini sudah bisa oke? Oke, ini kalau preacher, saya sedang berdiri seperti sisi gelapnya Jonathan Patlesi yang lagi berkhotbah ini. Lagi meneropong dari sisi yang berbeda ini. Ya, seriously, I'm not joke now. I'm talking you seriously. Hal yang banyak hamba Tuhan tidak mau bicarakan kepada kita. Tapi malam ini betul-betul ini. This is a core thing. Oke. Prinsip itu penting sekali kita ketahui. Bendahara yang tidak jujur ini punya karakter yang flaws. Buat saudara, mari saya beritahu pada saudara. Karakter saudara itu bukan cuma tanggung jawab saudara, itu juga tanggung jawab Tuhan. Saya baca di Alkitab berkali-kali bahwa Tuhan bakal menjaga kita supaya kita jangan tersandung ataupun jatuh. Berarti kejatuhan bukan masalah buat kita. Tuhan akan jaga kita kok. Tuhan akan lindungi kita kok. Kalau Dia utus kita, jalan aja. Dia akan menjaga kita. Cuma yang Dia tidak mau adalah begini. Waktu kamu harus mengelolanya, kamu menolak mengelolanya karena kamu takut kamu berbuat kesalahan. Ini terbanyak yang saya ketemu ya. Saya terbanyak ketemu. Ada orang cari kerjaan nih. Cari kerjaan. Udah cari kerjaan. Dia udah cari kerjaan. Dia begitu dapat pekerjaan. Tapi begitu dia dapat pekerjaan, dia kemudian tahu, ya ampun, bosnya curang. Langsung dia berkata, baik, gue mundur deh. Dia berhenti mengelola karena orang lain yang curang. Apa namanya itu? Tahu gak? Tuhan gak suka yang kayak gitu. Biar bosmu bangsat, biar dia ketua mafia, kau duduk di situ, selesaikan pekerjaanmu sampai tuntas. Saya tanya pada saudara, Yusuf di bawah Firaun, siapa Firaun? Tell me who's Firaun? Pharaoh is man, actually, ini kalau kita ganti bahasa Indonesia ini pakai bahasa preman, ini orang ngaku dewa, gitu aja. Pembohong besar, merasa dia paling hebat, paling angkuh, paling sombong, paling jahat, minta disembah. Perkataannya tidak boleh dilawan. Yusuf jadi tangan kanannya. Yusuf juga berkata gini, dia penyembah berhala, gue jalan deh, gue pindah deh. Kenapa Yusuf berkata gini? I work for you. At the end of the day, bukan Yusuf di bawah Firaun, Firaun di bawah Yusuf. Sebab menurut pengakuan Yusuf, aku yang membapai Firaun. Aku menjadi bapak bagi dia. Tua siapa ya? We don't know. Tapi yang jelas kita bilang Yusuf menjadi bapak bagi Firaun. Baca aja ceritanya kalau sudah memang pengen tahu cerita yang sebenarnya. Itu tulis di Alkitab. Nah yang saya mau katakan kepada saudara, supaya saudara jangan salah sangka lebih jauh mengenai cerita ini, bahwa betul saya ketemu banyak anak Tuhan berhenti bekerja, tidak terlibat lagi di pekerjaan yang sesuai dengan skill yang dia miliki. Cuma dia berkata apa? Dunia itu adalah dunia yang kotor. Dunia memang kotor. Siapa bilang dunia bersih? Sistem dunia mana yang bersih? Coba mana? Ada sistem dunia yang bersih? Gak ada. Sistem dunia dipenuhi dengan kedagingan, kejahatan, mementingkan diri sendiri, dan kesombongan. Itu dunia. Coba, supaya kita ingat aja. Mungkin saudara-saudara agak lupa, saya ingatin aja. 1 Yohanes 2, ayatnya yang ke-15. Beritahukan bahwa ini, dunia ini, isinya adalah ini. Ayat 16. Ayat 16 bilang ini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara sekarang bekerja di mana? Dunia, sistem dunia. Any sistem dunia, sebut apa aja. Semuanya jahat. Semuanya kedagingan. Semuanya keangkuhan hidup. Semuanya menentang Tuhan. Oh, tapi mereka bagus. Iya, bagus di luar. Isinya enggak. Halo? Nah, saya cuma membuka mata saudara aja. Supaya saudara paham bahwa cerita ini cocok sekali buat kita hidup di zaman sekarang. Tapi ini yang jadi luar biasanya. Yang penting ada di sini. Kalau saudara ada di situ, jalankan tata kelola.
jalankan pengelolaan. Jalankan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu mengelola apa yang dipercayakan kepada kita. Mau gak? Kita enggak tuh? Kita menolak semua pengelolaan dan kita berharap Tuhan bakal memberkati kita. Makanya ada banyak orang pintar, S3, pandai, hati nurani bagus, majelis di sebuah gereja, nganggur, tidak mengerjakan apa-apa karena merasa bahwa enggak cocok sistem itu. Sistem dunia memang korup, tetap kerja di situ. Kita jadi korup juga. Kita enggak perlu korup. Siapa yang bilang kalau kamu kerja di sistem dunia kamu bakal jadi korup? Terbukti di Alkitab, Yusuf tidak, Daniel juga tidak. Sudah temukan Daniel korup? Daniel korup gak? Korup? Enggak. Alkitab bilang di sistem Babilonia yang sangat kejam pada waktu itu, yang sangat jahat pada waktu itu, di sistem Babilonia Daniel tidak didapati kesalahan satupun dari caranya memerintah, caranya mengatur, caranya memimpin, caranya mengelola negara. Tidak didapatkan kesalahan satupun dari Daniel. Kenapa? Dia mengelola. Dia tidak berkata begini, aduh, kayaknya mending saya mati aja nih Tuhan. Saya tidak bisa bikin apa-apa nih. Semuanya menyembah berhala sini. Di sini, enggak tuh. Sekarang mereka minta, dia enggak tuh. Dia tetap komit. Dia tetap mempertahankan keserupaan dan tata kelola bersama-sama. Masalahnya bendahara yang tidak jujur ini tidak punya keserupaan. Dia punya kecelakaan ada pada apa? Tata kelola. Beberapa orang bilang itu bukan kejahatan. Di sini kita menemukan itu pun kejahatan. Oke. Sampai di sini saudara masih bisa ikuti saya belum? Atau saudara masih panik? Otak saudara masih kayak terpukul keras. Saudara kata, benarkah ini? Bukankah dulu pendeta saya di sekolah minggu udah bilang kayak begini buat kita ini? Tapi ini masalah paling besar. Sebab ke depan nanti dunia bakal tambah jahat. Dunia tidak bakal tambah baik, saudara. Apakah nanti saudara berarti bunuh diri dan tidak kerja? Nah, kita harus rebut sistem dunia ini. Sebab sistem dunia ini tadinya dipegang oleh Adam. Adam yang menyerahkannya kepada iblis. Iblis kemudian memakai sistem dunia ini. Saudara mesti mengerti sistem dunia ini penting bagi Tuhan. Sebab sistem dunia itu untuk mengembangkan bumi ini. Bumi adalah tempat, dunia adalah sistemnya. Bumi tanpa dunia itu gersang, nggak bisa berkembang, nggak ada apa-apa di dalamnya. Bagi kita mesti tahu perbedaan antara dunia dan bumi. Bumi tempat, dunia sistemnya. Sistem dunia sekarang ini lagi dikuasai oleh si jahat. Siapa penguasa dunia ini? Iblis. Orang bilang, oh Yesus nggak perlu di situ, nggak perlu. Yesus lebih tinggi daripada itu, ya ampun. Satu kali dia datang dia tinggal ambil aja, itu nggak ada harus Yesus. Yesus mau mempersiapkan kita untuk merebutnya kembali dari iblis. Nggak perlu dia, sebab dia penguasa segala sesuatu. Iblis. Tapi Alkitab memang mengakui. Alkitab tidak bilang bahwa enggak tuh, bukan iblis penguasa dunia ini. Penguasa dunia ini adalah iblis. Alkitab tulis itu dengan jelas. Gak dibilang Yesus penguasa dunia ini. Yesus penguasa alam semesta ini. Tapi untuk dunia memang iblis penguasa. Saudara ini lihat saya, ini Bang Nyo kecilkan banget Tuhan Yesus ini. Enggak, ini sistem. Kita lagi berbicara sistem di sini. Sampai sini sudah oke? Oke. Sekarang saya masuk lebih jauh. Sekarang dia kedapatan bersalah. Jadi majikannya berkata gini, saya pecat kamu. Kemudian orang ini jujur. Ini memang ini kemaruk tapi jujur, gitu aja. Ya? Oke, penjahat tapi jujur, ini juga. Dia kemudian berkata gini, kalau aku dipecat, ya aku mau bikin apa ya? Hah? Aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa mengemis, aku malu. Ya bertani nggak bisa, nggak ada kemampuan. Jadi apa? Dia kemudian mendapat ide, dan idenya ini yang dia jalankan. Bilang dulu dia jalankan. Bilang dulu menjalankan. Menjalankan ide. Itu tata kelola.
Tata kelola itu menjalankan ide yang Tuhan berikan buat kita. Terbanyak dari kita adalah pasif, menunggu nasib berubah untuk kita. Padahal semua Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak rubah cara pikir kita, semua yang Tuhan taruh dalam kita, itu bakal habis. Itu bakal lay wasted. Terus kita salahkan siapa? Tuhan ya. Kenapa taruh pada kita? Enggak lah. Tuhan akan minta pertanggungan jawab dari saudara. Ini kemudian dia berpikir, kalau gitu gini. Dia panggil orang yang berhutang, bukan kepada dia. Karena dia cuma menjalankan apa? Uang tuannya. Uang dia cuma bendahara. Kata bendahara di situ adalah yang menjalankan harta tuannya. Itu maksudnya. Jadi dia kemudian berkata, kamu utang berapa sama majikan saya? Dia berkata, ya 100 minyak itu 100 apalah tempayan. Oke gini saya kasih keluar surat baru. Karena saya tanya pada saudara, peminjam itu pinjam dari siapa? Pinjam dari dia atau pinjam dari majikannya? Tapi ditulis bahwa dia meminjam pada majikannya. Tapi siapa yang menjalankannya? Dia yang menjalankannya. So dia kemudian mulai mengelola kembali apa yang dia dapat kelola. Dia kelola, oke kalau gitu gini, uang saya ngatur harganya kok. Jadi gini aja, saya keluarkan kembali. Gini, kamu nggak berhutang 100 tempayan, kamu berhutang 50 saja. Ceritanya 80. Oke, sudah selesai. Buat tanda tangan, bebas. Ada yang berapa pikul? 100 pikul. Oke, sudah 80 aja, beres. Terus Alkitab bilang begini, paling tidak dia punya hubungan. Sebab tujuannya nanti gini, kalau dia dipecat, ada orang yang akan terima dia di rumahnya karena dia tolong. Does it make any sense? Tata kelolanya apa? Jalan. Orang bilang cerdiknya ini orang. Cerdik, Yesus bilang yang betul. Dia cerdik. Saya kaget waktu Yesus ceritain. Kemudian kata ini ditulis dengan jelas. Ini dibilang begini. Dia berkata di ayatnya yang ke-8. Lalu Tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur. Jadi Tuan yang punya uang itu berarti, ini orang pintar nih. Kayaknya dia pintar. Kenapa dia pintar? Dia tahu mengelola. Dia cerdik mengelolanya. Karena kemudian ada beberapa prinsip yang saudara perlu tahu tentang uang dan yang lain-lain. Alkitab bilang buat kita begini. Dia berkata begini. Ini prinsipnya. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan uang. Selesai. Jadi uangmu itu terbaik untuk hubungan. Kenapa? Salah ya? Ini bukannya untuk uang, tapi kita pakai uang untuk hubungan. Sudah pura-pura lagi gak tahu. Bapak-bapak sebelum dapat pacar dulu bikin apa dulu? Traktir steak, beli cincin, itu duit semua Pak. Emang sudah udah senyum di pasar udah kan? Oke, itu duit semua. Sudah pikir punya hubungan sama orang gratis gitu? Sembarangan aja. Kayaknya ini Pak Jonathan sekarang sudah prinsipnya Chinese banget nih. Dagang Tiongkok nih kayaknya dari pasar apa kayak? Enggak. Ini memang jelas. Dia beritahukan dengan jelas. Ini kata yang dia pakai bahwa pergunakanlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Bilang dulu, mamon tidak jujur. Mamon berbicara apa? Oke. Mungkin lebih bagus saya jelaskan. The spirit behind money. Mamonas. Uang sementara gak ada apa-apanya. Coba, sekarang kita semua sudah tidak pegang cash kan? Mana sekarang orang bawa cash lagi? Masih ada bawa cash? Coba kasih keluar cash. Coba lihat. Coba kasih tahu aja. Coba. Berapa aja? Jangan semua, satu aja. Ada kuasaan ini? Ada kuasaan ini? Dia pindah negara aja nggak ada kuasanya. Coba aja. Bawa ke Indonesia, pergi di Mbombo pikul.
Oh, apa lagi mas? 100.000. Opo? Orang laku. Loh. Cuman pindah negara aja, selesai. Nggak ada kuasanya. Ada kuasanya nih. Kamu harus menukarkan sesuai dengan nilai tukar yang ada. Kayaknya nggak ada kuasanya. Ini bukan mamon ini. Ini uang kertas saja ini. Spirit di baliknya yang membuat orang menjadi kemaruk, yang membuat orang bekerja siang dan malam, tidak peduli keluarga, yang membuat ini lucu orang pergi keluar untuk membahagiakan keluarganya dengan jalan mencari uang. At the end of the day, dia cari uang lebih banyak daripada membahagiakan keluarga. Keluarga tidak bahagia, uang juga hilang. Goblok. Masalahnya, they don't know what it is. Sekali lagi, ini cuma ngesok negara ini, selesai, nggak ada artinya ini. Ya, tapi untuk saya yang bepergian kemana-mana selalu berarti. Jadi di dompet saya bisa aja ada ini, bisa aja mata uang yang lain, bisa aja mata uang US dollars, bisa aja mata uang rupiah. Kita menyimpannya karena kita pindah-pindah tempat. Tapi sebenarnya kita juga tahu uang nggak terlalu penting kok. Makanya yang kita mesti tahu kalau berbicara mamon, is something behind it. The system behind it. Sistem dunia yang menguasainya. Nilainya itu tergantung pemerintahnya. Iya, kalau dia mau demonetize saja. Tiba-tiba dia berkata, udah $50 jadi 10 sen. Selesai, kita mau bikin apa? Mau marah? Enggak lah, diam-diam aja kita. Mau protes? Diam-diam aja kita. Kalau dia berkata $50 nilainya akan menjadi $150, kita akan senang. Uang naik. Tapi belum pernah terjadi yang kayak begitu di dunia yang nyata ini. Pemotongan sih sering, tapi untuk penaikannya saya belum pernah lihat. Karena inflasi tinggi, devaluasinya sangat tinggi ya, sangat besar. Nah, coba selalu bayangkan. Dia berkata dengan jelas, kamu harus pandai menggunakan itu. Nah, ini dia masalahnya. Kita hidup di dunia, bilang belum? Udah tahu kenapa kita hidup di dunia ini? Nah, ini masalah besar berarti. Kita diutus oleh Tuhan ke sini. Kenapa Tuhan Yesus berkata ini? Kenapa tidak bawa mereka langsung kepada Bapa? Aku mengutus mereka ke dalam dunia ini supaya mereka menyatakan terang yang aku miliki kepada dunia ini. Jadi semua kita ada di dunia ini on a mission. Enggak ya? Dari wajah nggak ngerti itu ya? Belum connect di kepala ya? Belum ya? Kalau belum, tahulah sekarang. You are on earth now on the mission. Jadi gini, kita ada di dunia, we have to play the game. Kita harus main gamenya mereka. Iya kan? Tapi sudah tidak perlu harus jadi mereka. Bermain cantiklah. Kelola keuangannya. Kelola dengan baik-baik. Tapi kemudian jaga ini. Ini kata yang dipakai. Coba kita mundur sedikit ke ayatnya yang ke-8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Kata cerdik ini saya bongkar artinya. Simple. Artinya dia mengelola dengan tepat. Ternyata artinya itu cerdik. Mengelola dengan tepat guna. Sesuai dengan kegunaan. Dia melakukannya tepat seperti apa yang diperlukan oleh orang. Dia kelola dengan tepat. Ditulis dengan jelas di situ bahwa ia bertindak dengan cerdik. Coba lihat kata berikutnya. Ini komennya siapa ini? Siapa yang lagi cerita ini? Sudah lupa cerita begitu. Siapa yang cerita ini? Yesus. Siapa yang menulisnya? Lukas. Lukas bilang begini, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang.
Saya habis baca ini, beberapa hari saya lagi berpikir keras. We were all outsmart. Kita semua kalah cantik. Kalah cantik dari siapa? Anak dunia. Makanya betul, kita selalu jadi ekor. Kenapa jadi ekor? Enggak cantik. Sudah lihat saya? Ya. Setelah dia berkata ada dua tidak cantik, baru dia bilang, oke, kalau gitu gini, gunakan mama sebagai alat persahabatan. Kita seringkali tuduh orang ini, kita tuduh orang itu. Siapa pernah nonton sebuah film yang sangat dramatis yang memenangkan 6 Oscar di festival film itu, menjadi film terbaik, menang 6 Oscar. Judul movie itu adalah Schindler's List. Siapa yang nonton film itu? Pengen tahu aja. Siapa yang tidak tahu apa yang saya maksudkan dengan Schindler's List? Susah kalau saya cerita. Sudah tidak tahu apa itu Schindler's List? Oh my God. Ya, pergi di Netflix terus cari atau apa itu, cari menang Oscar, pasti akan muncul tuh Schindler's List. Siapa itu Schindler? Schindler itu adalah pengusaha. Dia pengusaha, tapi dia Nazi. Dia Jerman. Namanya Oskar Schindler. Oskar Schindler ini, dia lihat bagaimana Nazi memperlakukan orang-orang Yahudi. Jadi dia tidak bisa bikin apa-apa. Usahanya juga nggak jelas pada waktu itu, mau sukses mau enggak, dalam kondisi yang nggak terlalu bagus. Tapi kemudian dia tahu bahwa orang bakal dihukum, dan dia lihat dengan matanya sendiri bagaimana orang Yahudi dibunuh dan dibawa ke camp concentration dan ingin dibunuh. Tiba-tiba nggak tahu datang dari mana perasaan itu. Perasaan itu muncul dari dalam hatinya. Dia pengen selamatkan orang-orang ini. Dia buat sebuah daftar. Kemudian dia ambil orang-orang ini dengan jalan apa? Menyogok. Bilang dulu menyogok. Bilang dulu menyogok. Saya nggak selalu setuju sogok, tapi untuk di film itu saya setuju aja. Karena that's the only way he can save these people. Dia sogok, dia ambil orang-orang ini, dia buat daftar panjang, dia selamatkan mereka. Sampai hari ini, kalau sudah pergi ke Mount Zion, Jerusalem, sudah akan dapat situ ada Schindler punya patung. Di situ kemudian disebut sebagai Monumen Schindler. Sebab mereka kemudian mengenang Schindler bukan cuma sebagai Monumen Schindler, mereka mengenang sekelompok orang. Mereka kemudian membangun sebuah tribe baru, namanya Schindler Jew. Why? Because of this man. Curang nggak dengan cara melakukan itu? Kamu ngomong dia curang sama orang Yahudi? Coba. Yang saya cuma mau katakan ini bukan soal isu moral. Ini adalah isu tata kelola. Moralnya tanggung jawab kita untuk benar. Untuk benar tanggung jawab saya untuk hidup benar terus di hadapan Tuhan. Saya harus punya tanggung jawab seperti Daniel. Sekalipun saya bekerja di pemerintahan, di politik, sebuah bangsa yang paling keji di dunia ini, tapi saya tetap menyembah Tuhan. Setiap kali, 3 kali sehari, saya menyembah Tuhan ke arah Yerusalem. Kan itu kan yang ditulis Daniel pasal 6 ayat yang ke-10. Jadi soal moral, soal penyembahan, soal ibadahmu, tanggung jawabmu. Tapi tata kelolamu harus betul. Tata kelolamu bisa memper-memper, gak apa-apa. Gak apa-apa, memper-memper. Oh ini Bang Jo bahaya nih, bending here, bending there. Enggak, ini soal tata kelola. Alkitab kemudian bilang begini, oke, Schindler tahu itu. Dia ikat persahabatan dengan pakai Mammon.
Dia dekatin orang-orang pemimpin Nazi. Dia kasih uang, mereka kasih daftar nama, dia tulis daftar nama, dia pindahkan. Dia punya account yang hebat yang diperankan oleh Liam Neeson jadi Oscar Schindler, tapi yang jadi pencatatnya, yang jadi Gandhi, saya lupa nama saya. Orang terkenal, Ben Kingsley. Ya itu dia, itu Ben Kingsley yang main. Nah, itu aktor yang luar biasa. Dia catat semuanya rapi. Dia selamatkan semua orang ini. Dia sogok mereka, pakai gaya mereka, pakai yang mereka terima. Dia bayar orang-orang itu, dia beli orang-orang ini. Dia selamatkan mereka. Dia tebus orang-orang ini dari Auschwitz, gas chambers. Siapa dia? Schindler. Mungkin Schindler baca Alkitab juga. Karena Nazi dan semuanya Lutheran lah. Masa enggak? Mungkin juga tidak, tapi ya pada waktu itu mereka menjadi agama yang paling sukses di Eropa. Kata ini yang saya mau katakan pada saudara. Pergunakanlah mamon yang tidak jujur itu. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon tidak dapat menolongmu lagi. Jadi Yesus sudah kasih indikasi buat kita. Memang mamon pertolongannya terbatas. Jadi ngana pedoi, your money have a limited power to help you. Jadi udah dikasih tahu bahwa mamon itu punya kuasa yang terbatas. Jangan berkata gini, mamon is everything. Enggak. Uang ada segalanya. Enggak. Ada batas. Tuhan sudah katakan hal tersebut. Uang bukan segalanya. Sampai sini kita oke? Saudara masih mengasihi saya? Terus kemudian saudara lompat ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Yang lucu, saya ketemu satu orang pintar, waktu dia di kelas saya, waktu di SMA pintar, masuk universitas pintar, lulus dengan baik, punya jabatan yang bagus. Terus kemudian dia kerja di sebuah perusahaan, dia kerjanya seenaknya. Terus saya tanya ini, hei, kenapa kamu seenaknya? Bosnya curang. Karena bosnya curang, kamu tidak setia. Karena yang curang bosmu, kamu jadi curang. Nggak begitu. Tolong, nggak gitu ya. Yang salah, bosmu boleh brengsek, kamu tetap anak Tuhan. Bosmu boleh bandit, kamu tetap anak Tuhan, ditaruh di situ. Nah, dalam konteks ini, coba baca kata yang dipakai. Coba. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta, saya sedang baca ayat 12 sekarang ini. Yang saya baca tadi ayat yang 11 loh, ya. Ayat 10, 11, sekarang 12, ya. Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Belajar dong. Belajar tata kelola. Ya, saya berani katakan ini sebab nanti saudara bakal kerja di tempat yang paling asing. Saudara bakal kerja di tempat yang paling gelap pasti. Saudara bakal kerja di sistem yang paling parah. Ya. Dulu saya masih ingat, saya masih datang ke Melbourne ini, ada orang pergi kerja di mana? Orang pergi kerja di Crown, jangan kerja di situ, itu tempatnya setan. Siapa bilang Crown tempatnya setan? Di mana-mana ya ada setannya. Maksudnya di Crown ada setannya sih? Cuma kalau situ ada
Mesin roulette dia jadi setan. Mesinnya ya ampun. Itu gaming ya ampun. Tuh bisa jadi handphone itu setannya, coba mainkan. Tapi kamu bawa tiap hari di tangan. Padahal di dalam handphonemu itu ada sistem crown yang lebih hebat 1000 kali daripada crown ada di tanganmu itu. You can spend more in there than in crown. Tapi kamu udah bilang itu setan. Kenapa? Saya nggak bilang, oh nggak apa-apa pergi main di crown, saya nggak bilang itu. Kalau tiba-tiba suatu Bang Jo kasih license. Enggak, saya lagi beritahu, enggak, ini tata kelola. Kalau saudara disuruh kerja di situ, kerja di situ. Saya pergi ke Hong Kong, saya kaget banget. Tiba-tiba saya diundang oleh Ben Wong, dia undang saya untuk pergi ke persekutuan anak Indonesia yang kerja di Macau. Ini anak-anak Tuhan, ya ampun anak-anak Tuhan. Kalau berdoa buat bangsa Indonesia sampai merayap, apa. Tapi kerjanya dealer pagi-pagi di Macau. They work there. They work there. They meet with people, important people. Beberapa dari mereka kemudian dipercayai perusahaan-perusahaan di Batam, di beberapa tempat yang lain. They know people. They dealer. Mereka curang? Enggak, mereka biasa aja. Mereka salah? Enggak, mereka punya kerjaan memang itu. Cara berpikir kita kadang-kadang tidak logik. Kita terlalu mabok agama. Kita dekati segala sesuatu hitam dan putih, benar dan salah. Agama kita. Apa-apa ini salah, ini gak boleh. Semuanya gak boleh. Lama-lama semuanya gak boleh. Lama-lama keluar rumah bernafas di dunia ini kamu gak boleh. Agama kita. Mabok agama. Kenyang dengan agama. Gak bisa diganti lagi. Padahal Tuhan utus kita untuk mengelola dunia ini. Ini kata yang saya suka. Kalau kamu tidak bisa setia untuk perkara mama, padahal siapa di sini yang tiap bulan masih dikirimin dari perusahaannya mama? Tolong katakan dulu yang masih terima mamon dari perusahaannya. Hah? Enggak ya? Enggak, sudah enggak ya? Halo. Yeah, every week you teach. And every 2 weeks ya? Every 2 weeks ya? Oh yes. Tahu gak Tuhan suruh apa untuk itu? Setia, kelola, atur. Ya ada pengaturannya. Udah, jangan terlalu banyak nonton televisi yang berkata perpuluhan dilarang lah, apalah, udah jangan terlalu banyak. Sudah kemudian terbawa ke situ, kemudian sudah berpikir memang semua ini milik saya. Enggak, 100% milik Tuhan, 10% juga milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan cuma mau challenge kita disiplin untuk latihan, untuk mengabalikan 1/10 sebagai bagian daripada disiplin kehidupan, buat aja. Saya tidak pernah ngajar saudara perpuluhan kan, tapi saya dan istri saya tetap bayar perpuluhan, tetap mengembalikan perpuluhan. Kita tetap buat hal tersebut. Kita nggak bercanda dengan hal tersebut, tidak bisa kita lakukan. We are vigorously doing it. Dan kadang-kadang saya cuma dikatakan, sayang, tolong kasih uang ini ke sini. Untuk saya kan berpikir, nggak perlu ah. Tapi istri saya tetaplah. Kita tetap harus memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Coba ya. Sebenarnya seluruh hidup saya sudah milik Tuhan. Ya itu menurut kamu. Tapi Tuhan juga sudah tahu itu dia miliknya. Semua miliknya. Tapi kalau dia suruh, ikut aja. Nggak usah sok buat aturan sendiri. Nggak apa-apa. Ya ampun. Cuma sampai 10. Dia nggak minta 90%. Padahal semuanya miliknya. Seandainya ada orang yang nakal pada waktu dia ganti, kamu harus memberikan 90%. Nggak jadi Kristen, saudara, saya sudah yakin. Saya sudah yakin. Pasti masalah besar orang datang ke gereja. Pasti saya sudah yakin. Karena isunya adalah, itu adalah training ground kita untuk bisa mengatur mamon itu. Karena mamon nggak bisa diatur, bayangkan. Mamon kamu kasih keleluasaan, dia hancurkan kamu. Makanya kita mesti setia. Dengan dia kita harus head to head. Kita harus mengaturnya dengan baik. Kelola. Dan saya sarankan pada saudara, sebelum mengelola keuanganmu, kelola kesehatanmu, kelola dirimu, kelola pola pikirmu, kelola cara berkata-kata. Ada banyak orang rugi cuman salah ngomong. Salah ngomong, denda.
50.000 salah ngomong. Pemain basket cuma salah ngomong kepada sama wasit di basketball. Tak, 50.000. Ngomongnya cuma salah aja. 50.000. 50.000 US. Uang bukan rumah di Boeing Copa. Kamu pikir apa itu? Who cares? Salah ngomong. Ini loh, ini yang kita sebagai orang percaya seringkali tidak pernah membaca Alkitab dengan teliti, kemudian mengambil semuanya menjadikannya agama, kemudian mengajarkan kepada orang lain. Dia berkata, udah, supaya aman ya, gak usah bekerja di dunia lagi. Supaya aman lah, jadi hamba Tuhan aja semuanya. Supaya aman ya, full time aja semuanya. Supaya aman ya, kerjakan ini dan kerjakan itu. Apa yang terjadi pada kita? Gak ada lagi orang yang mengelola di dunia sana. Kita tidak punya orang-orang yang diutus di sana lagi. Kemana? Karena kita tidak bisa kelola kehidupan kita. Saya lagi bicara pada keluarga saya. Jadi kalau sudah tersinggung, itu sudah lain cerita. Ya, karena saya lagi bicara pada keluarga saya. Keluarga yang telah bersama dengan saya 15 tahun lamanya. We've been talking about fancy things, nice things, but tonight probably the hardest things I ever said to you. Tapi kita perlu hidup benar, kan? Kita harus hidup benar. Tapi ketika ada di dunia, pengelolaan kita yang harus benar. Kita tetap harus hidup benar. Saya bilang begitu bukan berarti bahwa saya setuju orang curang. Tidak. Saya tidak akan mengorbankan kekudusan pernikahan saya. Tidak akan. Ya. Ada orang baru disuruh kerjakan layani tamu, terus kemudian ikut duduk di klub malam, udah hilang di situ ya. Cuma duduk di klub malam sudah hilang. Ya ampun, baru duduk di klub malam udah hilang. Selesai. Terus kita bilang, kenapa dia duduk di klub malam? Itu pekerjaannya. Banyak orang kemudian langsung berhenti, gak mau lagi ada di situ. Kalau menurut saya, setia. Kalau perlu datang pada saya, pekerjaan saya berbahaya, Bang Jo. Stay there. Ya. Kita akan lihat sampai akhir. Bayangkan, kalau saya langsung berkata ini, berhenti bekerja, nggak makan. Coba. Tapi saya berkata, manusia tidak hidup dari roti saja. Yes, please. Bayar uang sekolah, pakai duit. Nggak pakai cinta. Bayar uang sekolah. Bayar uang listrik. Saudara pikir saudara naik mobil yang cantik-cantik itu, bayar pakai sini, kamu sembarangan aja. Mobil cuma rumah, ada mobil, ada TV yang paling baru di rumah. Hei, kalian pikir? Saya menyarankan pada kita satu hal ini. Bangunlah kehidupan yang setia dengan siapapun. Jadi kalau saudara bekerja, kerjalah setia. Saya setia. Majikan saja, saya tetap setia. Saya ada di tempat yang paling gelap, saya tetap setia. Saya di tempat yang paling sulit, saya tetap setia. Saya disuruh apa aja, saya tetap setia. Karena kesetiaan itu adalah currency di dalam pengelolaan. Saya ulangi lagi. Kesetiaan itu currency dalam pengelolaan. Kamu bercanda dengan kesetiaanmu, orang tidak percaya kepadamu, tidak ada pengelolaan. Gak ada. Kalau berkata, saya bisa percaya nggak dia? Nggak bisa. Selesai. Kalau anda percaya, saudara mendapat project apa? Project nothing namanya. Udah. Kalau saudara dapat project, saudara bikin apa? Selesai. Nothing. Ya. Saya mau katakan ini pada saudara, bahwa Alkitab menuliskan kepada kita, belajarlah dari bendahara yang apa? Tidak jujur itu. Apa yang perlu kita pelajari dari dia? Cerdik. Bilang dulu cerdik. Cerdik itu berarti punya pengertian begini. Kamu dapat mengelola dalam keadaan yang terjepit, masih bisa mengelola. Itu cerdik namanya. Kelola situasimu, kelola keadaanmu. Ya. Pernah nonton film-film action kan? Di mana dalam keadaan terjepit mereka masih bisa tahu cara bagaimana untuk keluar. Itu mereka kelola cara berpikir mereka. Mereka kelola kemampuannya mereka. Mereka tahu possibility yang mana yang mereka bisa ambil. They know what to do with that. Cerdiklah. Kita anak sulung. Kita bukan orang bodoh.
kita ditetapkan di dunia ini untuk setia dalam rumah Tuhan. Tapi sementara kita masih dipercayakan harta orang lain. Saudara masih dipercayakan harta orang lain. Setia dulu. Untuk anak muda, sebelum kamu dipercayakan istri, setia murni dulu dengan semua perempuan. Ini belum kawin udah sembarangan, pacaran sana, gonta ganti sana, selesai. Siapa mau percaya kamu? Saya ingat, saya datang, ya karena teman toh, saya pergi bantu lamar. Zaman dahulu, semua saya menikah, sama si tahu mamu, ada teman mau pergi melamar, gak ada orang lain, cerita sama Tuhan, ajaklah. Saya ditemani lamar, saya pikir dia juga hamba Tuhan kan. Jadi dengan bangga saya datang masuk ke rumahnya, Om, Tante, saya jual tempat Yesina, bla 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 bla. Saya datang untuk melamar anak-anak. Begitu duduk, Omnya langsung berkata gini, Pak Jonathan, Bapak mengenal saudara ini sudah berapa lama? Wah, sejak saya sama-sama di sekolah kita, Pak. Lama, Pak. Kami, oh, Pak Jonathan tahu kalau pacarnya udah 12, Pak Jonathan. Itu saya tidak tahu. Begini, Pak. Karena kami mendapat informasi, Pak, bahwa teman Pak Jonathan ini pacarnya banyak dan beberapa telah isi dulu, Pak. Itu saya dari sabar banget sampai merah banget. Pemikiran saya, ini gelas ini saya benturin ke mukanya pasti berdarah ini di sebelahnya. Saya diam aja. Selesai. Teman saya bilang ini, jangan percaya. Saya tanya, Bapak dengar informasinya dari siapa? Dia sebutkan beberapa nama. Nama itu nama-nama staf sekolah kitab Taulangu yang saya kenal. Mereka semua dapat dipercaya orangnya. Jadi siapa yang mau percaya? Sejak hari itu, saya tahu persis, nggak ada makhluk bakal percaya orang ini. Oh tapi kan saudara pikir nggak, saudara bukan di Jawa kan, saudara di Australia. Australia kalau mau kawin tinggal kawin aja, ngapain susah-susah minta izin orang tua. But that's the story. Itu true story. Sekarang saya mau bilang ini buat saudara. At the end, saya tidak tahu kenapa saya mesti cerita ini pada saudara, tapi ini penting sekali buat kita sekalian. Saya percaya saudara telah menerima warisan. Warisan itu adalah inheritance, saudara sudah terima. Tapi juga akan datang, saudara harus memberikan legacy kepada orang lain. Di dalam Yesus, saudara menerima inheritance. Itu kepercayaan. Kelola itu dengan baik. Jadilah bendahara yang baik dengan semuanya itu. Ini cerita bendahara ini sebenarnya tujuannya untuk beritahukan buat kita. Jadilah pengelola yang baik untuk semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Tadi itu sudah hard case, itu sudah hard ball, itu sudah radikal paling gelap yang dapat saya sampaikan pada saudara, yang ditulis di Alkitab. Saya mau katakan kepada saudara ini, apa yang Tuhan tidak percayakan pada saudara? Apa? Apa? Semuanya dia sudah percayakan pada saudara. Dia percayakan hidupnya untuk saudara. Dia percayakan namanya untuk saudara. Dia percayakan kuasanya untuk saudara. Dia percayakan kerajaannya untuk saudara. Apalagi dia percayakan, dia berkata begini, karena kamu dunia akan percaya aku, dan karena kamu juga dunia bisa menolak aku. Dia percaya banget. His name's sake, in your attitude and the way you manage the things that He's given you. Itu sudah akan lihat itu nanti. Sudah akan lihat perbedaannya akan sangat kuat nanti. Sebab ke depan nanti saudara,
pertempurannya kita akan ada di situ. Akan ada di situ. Alkitab bilang begini, kita akan memerintah dunia. Itu dari wajah sudah percaya. Kalau sudah tidak pernah percaya bahwa sudah akan memanage dunia ini, sudah berpikir hanya yang sekolah politik yang akan manage dunia ini? Enggak. Bisa jadi saudara manage dunia ini. Bisa banget. Saya nggak cuma besar-besarkan hati, enggak. Saya cuma bilang bahwa semua dia sudah berikan buat kita. Potensi dia sudah berikan, kuasa dia sudah berikan, kemampuan dia sudah berikan buat kita. Masalahnya kita tidak mengelolanya. That's why we are average. That's why we sit sidelines. That's why we're losing confidence every time we stood up in this world. Padahal Yesus berkata begini, jangan takut terhadap dunia ini. Remember, I have conquered the world. Apa lagi? Apa yang kurang? Apa yang kurang? Apa masalahnya kita? Kita tidak percaya karena Tuhan. Kita lebih percaya agama. Kenapa orang bunuh Yesus? Agama. Karena yang dia buat bertentangan dengan sistem agama mereka. Dia kill him. Kamu menyembah Yesus yang revolusioner, bro. Dia bukan Yesus penakut yang tumbuh di pinggir jalan sambil berkata begini, kalau kamu gak ada uang minta aja dah. Enggak. Usaha, kerja, berdiri dengan kakimu. Sebab Tuhan memberkati kita. Sudah. I have raised my case. Thank you, God. You allow me to preach the hard message yang belum pernah saya khotbahkan dimanapun. Saya baru khotbahkan di sini dengan saudara. Dan saya percaya, saudara percaya bahwa saya tidak berniat apa-apa. Saya tidak berniat untuk saudara kompromi. Saya tidak berniat untuk saudara buat keputusan yang salah dalam kehidupan ini. Saya berniat dalam hati saya supaya saudara menjadi pengelola seperti yang Tuhan inginkan. Dimanapun kamu berada, setia pada apa yang dipercayakan kepadamu. Sebab kamu setia pada apa yang menjadi harta orang lain yang dipercayakan kepadamu, Tuhan akan mempercayakanmu hartamu sendiri. Tuhan Yesus memberkati.